Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah portable Bluetooth speaker yaitu Xiaomi Squarebox 2. Ini generasi kedua dari Squarebox yang pertama. Untuk harganya sendiri Squarebox 2 ini di Indonesia tuh sekitar 280 ribuan ya kalau gue lihat di online store-nya. Dan ini tuh packingnya simple banget, dan ya udah langsung aja yuk kita bahas. Ini dia Xiaomi Squarebox 2. Oke, sebenarnya sebelum gue beli Squarebox 2 ini tuh gue tadinya udah beli Mi Mini Bluetooth speaker yang bahannya full stainless, yang warnanya ada gold, biru, dan merah. Karena gue ngeliat tuh kayak di All of Garage tuh suka banget dengan speaker tersebut. Terus akhirnya gue beli, dan pas begitu gue cobain tuh gue ngerasa suaranya ada yang aneh di unit gue itu. Kayak di 60% tuh bassnya udah pecah banget, kayak udah distorsinya parah, dan menurut gue kayak jadi nggak bisa didengerin secara normal aja. Jadi gue lihat-lihat juga di ulasan-ulasan pembeli, dan ada beberapa orang di beberapa toko juga mengeluhkan hal yang sama. Meskipun banyak yang puas, tapi banyak yang mengeluhkan hal yang sama. Jadi gue urungkan niat buat nge-review speaker tersebut, karena gue berpikiran mungkin banyak yang defect aja kali ya. Karena gue ngerasa kayak nggak mungkin banget buat sebuah speaker normal mengeluarkan distorsi di volume bahkan di 50%. Jadi akhirnya gue browsing-browsing dan gue ketemu nih dengan Squarebox 2 ini. Gue sebenarnya lebih ke arah penasaran aja gimana sih suara dari Squarebox 2 ini, yang sebenarnya kayaknya secara sound quality itu masih di bawah Mi Mini Bluetooth speaker tersebut. Tapi beda harganya memang lumayan ya. Jadi kalau di Indonesia sih sebenarnya sama, Mi Bluetooth speaker itu tuh kayak harganya cuman 300 ribuan. Tapi anehnya di luar tuh harganya lebih mahal. Dan lagi-lagi gue gak tahu, mungkin aja itu barangnya bukan ori. Tapi yang kalau gue lihat sih di unit gue tersebut, gue ngelihat semua build quality-nya bagus. Tapi ya again balik lagi, gue gak jadi nge-review, dan akhirnya gue nge-review yang ini aja nih, Mi Squarebox 2. Awal-awal gue akan membahas sedikit mengenai spesifikasi dari Squarebox 2 ini. Sebenarnya ini keluar udah cukup lama ya, mungkin udah setahunan. Dia masih punya Bluetooth 4.2, terus baterainya juga 1200 mAh ya, khas portable Bluetooth speaker kayak gini lah. Wattnya tuh 5 watt, nih lucu ya, meskipun 5 watt tapi dia konfigurasinya dual speaker, kiri dan kanan ini masing-masing 2,5 watt. Sama ada satu pasif radiator yang terletak di sisi tengah. Udah sih kayaknya speknya nggak banyak, itu aja paling. Karena untuk IP rating juga ini belum dilengkapi dengan IP rating, lebih buat penggunaan indoor. Dan untuk TWS juga dia nggak ada fitur TWS-nya dan lain sebagainya deh. Intinya kalau soal fitur tuh minimalis sih, sesuai dengan desainnya. Ngomong-ngomong soal desain, langsung aja gue bahas mengenai build quality-nya. Kalau gue pribadi, gue suka banget dengan bentuknya dan build quality-nya. Di harga sekitar 280 ribu ini tuh kayak minimalis banget. Kayak ini menurut gue tuh bagus buat kalian jadiin pajangan di kamar kalian, atau ya kalau kalian liatin gini juga sebenarnya ini good looking banget sih. Depannya memang masih berbahan plastik, grillnya gini juga simple, nggak ada tulisan Mi-Mi-an di depannya, jadi kayak polos banget. Bezel-bezel sampingnya ini full aluminium ya, kayak rapi sih menurut gue, kayak bahannya juga bagus. Tombolnya tuh kalau kalian lihat bener-bener minimalis banget, cuman ada tombol volume sama tombol on off, dan desainnya juga again bagus menurut selera gue. Bawahnya tulisannya masih kayak gini ya, ini belum yang apa ya, yang kayak samar gitu ya, ini masih cukup jelas, dan ya masih banyak tulisan-tulisan Cinanya di bawah sini. Terus kalau ini kan jenisnya XMX dan lain sebagainya, nanti di handphone kalian kedeteknya tuh ini XMX ini, bukan Xiaomi dan lain sebagainya. Jadi namanya tuh ini. Terus 2 buah ini penahan getaran. Selebihnya kiri kanan polos, nggak ada apa-apa lagi, bener-bener minimalis banget. Kita lihat sisi belakangnya, ini bahannya juga plastik dan ada 1 buah input yaitu auxiliary, dan yang gue butuhkan memang cuman si auxiliary ini. Jadi mirip sama portable Bluetooth speaker lain kayak JBL Go atau Sony XB, memang kurang lebih cuman mempunyai auxiliary aja. Dan ini juga masih menggunakan
micro USB. Overall, design dan build quality gue suka banget sama Mi Squarebox 2 ini. Terus gimana dengan kualitas suaranya ya? Jadi nanti akan gue bahas, tapi sebelum itu gue mau membahas sedikit dulu mengenai penggunaan baterainya. Dia meskipun mempunyai 1200 mAh, tapi untuk keseharian gue, menurut gue sih cukup aja, nggak terlalu boros juga nggak terlalu hemat. Dia bisa bertahan sekitar 5-6 jam di volume 50%. Dan ngomong-ngomong soal loudness-nya juga, dia punya power 5 watt tuh. Untuk loudness-nya rata-rata seperti speaker 5 watt sih, dia nggak ada. Dia tetap di bawah JBL Go 2 menurut gue. Jadi kayak bukan yang superior secara loudness, tapi untuk clear-nya itu lumayan. Jadi kayak dia nggak terlalu distorsi seperti misalkan Eaglefit yang di 100% itu dia mengalami distorsi. Di sini tuh masih aman. Terus untuk delay-nya di YouTube juga masih dalam toleransi yang aman meskipun masih menggunakan Bluetooth 4.2. Jadi intinya gue nggak menemukan masalah yang berarti dalam penggunaan sehari-hari. Cuman ini di sini nih kalau kalian lihat, ini tuh kayak bisa ketekan gitu. Tuh. Mungkin agak kurang rapih aja kali ya di sini. Apa ini juga bisa berfungsi sebagai tombol, tapi gue cobain nggak bisa apa-apa sih, kayak lucu aja, kayak ada klak kayak bisa dipencet sebagai kayak tombol gitu, tapi gue rasa sih ini kayak defect aja. Udah sih, jadi langsung aja gue akan bahas sound quality-nya, tapi sebelum itu gue akan ngasih sampel ke kalian si Mi Squarebox 2 ini dan akan gue coba versuskan dengan yang kira-kira menurut gue cocok, yaitu Miva M1. Secara watt nggak beda jauh, secara harga nggak beda jauh, sama-sama mempunyai dual driver juga. Bentuknya yang berbeda, hanya si Squarebox lebih lebar tapi lebih tipis. Jadi menurut gue ini dua-duanya masih seimbang. Jadi langsung aja gue versusin sound sample dari kedua buah Bluetooth speaker ini. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night.
up so bad outside the bar, heading out. Oke, itu adalah sampel dari kedua Bluetooth speaker ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di komen. Seperti biasa mengenai sound quality, gue akan membahas pure mengenai selera dan opini gue pribadi ya. Karena basicnya setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Gue mulai dari Square Bluetooth speaker ini. Jadi kayak pertama kali gue denger ini tuh, kesan pertama gue merasakan ini tuh suaranya netral to bright. Dan gue langsung keinget sama sebuah portable Bluetooth speaker yang punyai sound quality yang mirip secara garis besarnya, yaitu ini JBL Go 2. Ini menurut gue karakternya mereka tuh ada miripnya. Dan itu bukan hal yang negatif mengingat harganya ini tuh kayak cuman setengahnya dari JBL Go 2. Untuk high frekuensinya gue ngerasa ini memang cenderung open, artinya juga bagus. Sometimes bisa menghasilkan suara sedikit harsh tergantung lagunya ya. Kalau lagu-lagu pop yang memang rekamannya lumayan panas tuh bisa mengharsh di sini. Jadi nggak semua lagu 100% aman, tapi untuk overall lagu-lagu yang gue denger dari lagu jazz, lagu akustik tuh masih dalam toleransi yang oke banget untuk high frekuensinya. Untuk mid frekuensinya gue ngerasa vokalnya itu nggak maju, jadi agak sedikit laid back. Yang gue merasakan kurang di sini itu dari ketebalan vokalnya. Gue ngerasa vokalnya tuh nggak terlalu tebal, jadi agak sedikit tipis. Meskipun untuk suara kolorasinya itu minim, jadi lebih ke arah natural. Dan basicnya sebenarnya gue nggak terlalu masalah dengan suara vokalnya karena nggak ada yang mengganggu buat pendengaran gue. Dan gue ngerasa vokalnya cukup oke, meskipun kalau bisa diperbaiki sih gue lebih berharap ada sedikit warna tebelnya di vokalnya. Dan untuk bassnya, again, gue mau ngingetin kalau gue ngerasa Square Box 2 ini kayak bukan buat speaker semua orang, atau bahkan bisa gue bilang bukan buat speaker rata-rata orang Indonesia. Karena balik lagi orang Indonesia itu suka dengan suara yang ngebass, tapi kalau di sini tuh bassnya minim. Jadi gue ngerasa bassnya ya cukup aja gitu, nggak ada yang berlebih juga nggak kurang sih menurut gue ya. Tapi gue nggak tahu, ekspektasi setiap orang berbeda-beda. Kalau gue melihat bass pada speaker itu asal cukup aja sih. Kalau berlebih juga nggak bagus, tapi kurang juga nggak bagus. Gue ngerasa di sini ya kalau ya kayak oke aja sih ya, karena basicnya dia mempunyai dimensi yang nggak tebel juga. Jadi kayak ruang lingkup bassnya juga mungkin nggak terlalu banyak. Kalau gue bandingkan sama M1 tuh bassnya nggak terlalu berbeda jauh gimana sih. Dan surprisingly ini tuh masih lebih tipis bassnya dibandingkan JBL Go 2 yang menurut gue juga bassnya biasa aja. Jadi ya again, ini mungkin bukan buat speaker semua orang, makanya juga ini tuh kayak nggak terlalu populer aja di Indonesia. Rekomen apa enggak? Ya balik lagi ke kalian. Tapi kalau M1 kalian udah dengerin sendiri dan kalian juga udah nonton review gue. Kalau gue tuh nggak terlalu suka dengan kolorasi di mid frekuensi Mi 5 M1 ini.
Jadi kalau di antara keduanya gue pilih mana, gue lebih cocok sama Mi Square Box 2 dibandingkan Mifa M1. Mungkin orang banyak yang lebih suka Mifa M1, tapi again masalah selera aja. Gue ngerasa ini tuh untuk price performance-nya oke aja. Jadi kayak alternatif buat kalian yang pengen dengerin suara JBL Go 2 tapi dengan harga cuman setengahnya. Meskipun JBL Go 2 itu mempunyai keunggulan di size-nya yang bener-bener compact, lebih kecil dan hanya mempunyai single driver dan wattnya juga lebih kecil. Tapi secara suara ya masih 11-12 memang ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi secara warna suara mereka berdua mempunyai karakter yang mirip sih. Jadi overall rekomen apa enggak? Kalau buat gue pribadi, gue cukup rekomen sih di harga 280.000 kalau kalian suka dengan clarity, suka dengan akustik, suka dengan detail yang cukup baik. Ya ini oke. Tapi kalau kalian mencari sebuah speaker yang bassnya lebih dominan, no, ini sih gue bilang kurang bassnya. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing ke kalian. So kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen dan kalau bisa gue jawab akan gue jawab. Dan kalau kalian minta diversuskan Mi Square Box 2 ini dengan speaker Bluetooth yang lain, tulis aja di kolom komen. Gue sekarang cuman versuskan ini berdua karena gue ngerasa ini di range harga yang mirip dengan konfigurasi juga mirip, sama-sama build quality-nya bagus juga lagi, cuman masalah selera aja. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing ke kalian. Thank you bagi yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.